Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Dengan adanya kemarin deklarasi Anies Baswedan oleh Partai Nasdem dan sejumlah anggota Partai Nasdem banyak yang keluar, di antaranya adalah Niluh Jelantik. Dan kita tahu bahwa siapa rekam jejak Niluh Jelantik ini. Ahoker garis keras, Niluh Jelantik geram soal deklarasi Anies Baswedan pilih hengkang dari Partai Nasdem. Dan bahkan di sini sudah diketahui siapa Niluh Jelantik. Ini sudah ada sama Abu Janda juga, ada Dennis Regar juga begitu. Para buzzer-buzzer di luar sana sudah mengetahui juga siapa ini sebenarnya. Publik juga bisa menebak ini siapa sebenarnya. Dan bahkan di Twitternya seperti ini. Ini di Twitternya dari Lamba Waras. Kenapa sih kalau gue mencuit pada ngamuk-ngamuk sampai ada yang bilang tangkap, penjarakan, kawinkan? Maksudnya apa? Masa demokrasi enggak boleh mencuit. Kalau enggak suka baca cuitan Anies, silahkan keluar, enggak usah follow. Dan bahkan banyak sekali ini Niluh Jelantik konsisten memperjuangkan hak rakyat, membeluk kaum termarginalkan jauh sebelum Nasdem berdiri. Tidak ada guna mengkerdilkan kami. Jutaan rakyat Bali tidak akan membiarkanku berjalan sendirian. Semakin kami direndahkan, semakin semesta meninggikan derajat kami. Dan bahkan ini kan sudah tahu siapa sebenarnya Niluh ini begitu kan. Walaupun dia keluar, tetapi kemarin ada berita yang mengatakan bahwa yang keluar dari Partai Nasdem itu orang-orang yang tidak punya prestasi, tidak berkembang di di tubuh Partai Nasdem itu sendiri. Dan bahkan di sini juga banyak, wow, Anies efek mulai dirasakan oleh Partai Nasdem. 3.600 kader Partai Nasdem kini bertambah. Netizen keluar Niluh Jelantik dan beberapa kader lainnya enggak ngefek. Memang enggak ngefek begitu karena orang-orang yang keluar tidak berpengaruh sama sekali kepada Partai Nasdem begitu. Dan bahkan beritanya seperti ini. Ini beritanya, Ahoker garis keras, Niluh Jelantik geram soal deklarasi Anies Baswedan pilih hengkang dari Partai Nasdem. Jadi mari kita baca warta kotalive.com. Denpasar, DPP Partai Nasdem telah mendeklarasikan untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden capres pemilu 2024 mendatang. Namun keputusan partai itu rupanya membuat sejumlah kader tidak senang. Salah satunya adalah kader asal Bali Niluh Jelantik. Niluh juga penggiat media sosial dan pengusaha itu memutuskan hengkang dari Partai Nasdem. Hal tersebut terlihat dari postingan di akun Instagramnya pribadinya @niluhjelantik yang diunggah Senin 3 Oktober 2022 sekitar pukul 21.40. Namun, nama Niluh Jelantik sempat mencuat Pilkada DKI 2017 lalu, di mana ia saat itu dikenal sebagai pendukung garis keras Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dan bahkan ia juga mempromosikan Ahok agar bisa menang melawan Anies Baswedan. Di Pilpres 2019, Niluh juga dikenal sebagai pendukung Presiden Joko Widodo. Jadi artinya apa? Artinya Niluh ini bisa dikatakan fotonya bersama ini Dennis Regar dengan Abu Janda begitu. Ini sudah bisa ditebak siapa Niluh sebenarnya begitu. Dan walaupun ada kesakit-hatian terhadap Anies Baswedan dan sekarang sudah mulai dinampakkan ketika Nasdem mengusung Anies Baswedan untuk capres di 2024, dia habis-habisan keluar. Bahkan dia seolah-olah mentweet orang begini begitu dan sebagainya, tetapi Partai Nasdem ya terus berjalan karena tidak ada pengaruhnya sama sekali Niluh ini kepada Partai Nasdem begitu. Dan bahkan dalam beritanya ini, wanita berusia 47 tahun itu sok atas pilihan politik Partai Nasdem yang dianggapnya terlalu terburu-buru. Adapun foto yang diposting oleh Niluh Jelantik berisi tulisan sebagai berikut. Ini, Niluh Jelantik konsisten tegak lurus pada perjuangan untuk rakyat bersama rakyat. Pred, untuk atau tanpa partai politik, dengan atau tanpa partai politik, sikapku tegas, integritasku jelas. Terima kasih atas support kesayangan yang setia menemaniku.
Kajub sayang, isi foto yang diunggahnya di akun Instagram pribadinya tersebut. Ya, walaupun dia mengupload apapun, dia tidak berpengaruh sama sekali ke Partai Nasdem, dan bahkan kader-kader ribuan yang sudah mendaftar hari ini begitu. Dan bahkan tak hanya unggahan foto, caption foto tersebut turut menambahkan kepastian hengkangnya Niluh Jelantik dari Partai Nasdem. Ya, kalau memang sakit hati kepada Anies Baswedan, ya jangan ditampakkan begitu. Ya, keluar aja, nggak usah ngomel-ngomel di media sosial begitu. Artinya apa? Artinya selama ini magnet Anies Baswedan, orang yang sakit hati di 2017 karena kekalahan melawan Ahok, jadi sampai sekarang masih kalah begitu. Pantesan Anies Baswedan dihajar habis-habisan begitu, dan bahkan orang digoreng habis-habisan beritanya. Adapun caption dalam postingan tersebut yaitu "Selamat tinggal Nasdem", pengumuman resmi menyusul tulisan dalam captionnya. Saat dihubungi Tribun Bali Senin malam, Niluh Jelantik mengatakan pihaknya akan membuat pernyataan sikap secara resmi dalam waktu dekat. Tidak usah kita buat pernyataan secara resmi, ya keluar saja begitu. Jadi artinya ya kalau tidak ada faedahnya masuk ke Partai Nasdem, ya mending ya keluar aja, dan bahkan tidak memberikan kontribusi besar kepada Partai Nasdem begitu. Sesuai janji Mbok Niluh, Mbok akan memberikan pernyataan sikap dalam waktu dekat, ucap Niluh Jelantik. Belum diketahui pasti alasan Niluh Jelantik hengkang dari Nasdem, namun berdasarkan postingan dia di akun IG pribadinya sebelumnya, itu dilakukan pengusaha asal Bali tersebut diduga setelah Ketua Umum Surya Paloh mengumumkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan diusung partai tersebut pada pemilu 2024. Kemarin siang, DPP Partai Nasdem menggelar deklarasi tersebut. Tampak para elit Nasdem hadir dengan mengenakan jas biru tua, lengkap dengan pin Partai Nasdem di bagian kiri. Terdengar sorakan para kader Nasdem menyebut nama Anies Baswedan saat ini dia hendak memberikan pidato politiknya. Di dalam pidatonya, Anies Baswedan menuturkan dirinya memegang teguh manifesto Nasdem yang berjudul Restorasi Indonesia. Dan bahkan pesan itu, manifesto Nasdem, saya pegang terus, pesan itu saya ingat terus, pesan saya bawa terus sejak dibacakan kala itu. Anies menegaskan dirinya siap menerima dan melanjutkan pembangunan di Republik Indonesia. Setelah mengakhiri pidatonya, Anies Baswedan kemudian berpelukan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan duduk berdua di kursi utama yang ada di atas panggung tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilihan Umum Bapilo DPW Partai Nasdem Provinsi Bali, Anak Agung Guraha Gede Widiada menuturkan keputusan Nasdem mengusung Anies sebagai bakal capres merupakan keputusan bersama. Keputusan tersebut harus dihormati oleh seluruh kader Partai Nasdem. Agung Widiada menuturkan keputusan Nasdem mengusung Anies diharapkan dapat memperkokoh politik kebangsaan. Pengamat politik yang juga dosen program studi ilmu politik Universitas Udayana, Dr. Kadek Dewita Apriani, Esos MIP menuturkan pencalonan Anies sebagai bekal capres akan membawa dampak bagi Nasdem di Bali. Pasalnya menurut Kadek Dewita, pendukung atau simpatisan Anies tak terlalu tinggi di Provinsi Bali, dan bahkan walaupun tidak tertinggi di Bali, tetapi di Jawa ini sangat penting sekali begitu. Anies Baswedan trust kepercayaannya sangat luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Mungkin di Jawa Tengah mungkin kalah, tapi insya Allah akan menang ketika nanti mencari sosok yang punya kapasitas di Jawa Tengah dan sebagainya. Kadek Dewita menuturkan pandangannya tersebut berdasarkan teori Coates-Style Effect atau efek ekor jas. Dikutip dari website Saiful Mujani Research and Consultant Effect, ekor jas menyimpulkan terdapat hubungan antara calon presiden dan partai pengusung. Artinya ketika seorang calon presiden memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi, maka partai politik pengusungnya pun turut mendapat efek secara elektoral. Begitu pula sebaliknya. Tapi nggak ada masalah kok. Walaupun dia keluar tidak punya dukungan apa-apa, ya nggak apa-apa, karena memang dia sudah tahu, publik bisa menilai siapa, dari foto itu sudah bisa menilai siapa Niluh itu sebenarnya begitu. Dan bahkan kalau ini benar-benar terjadi ini
Apakah ini sudah mewakili? Ini sudah cukup mewakili begitu. Artinya apa? Artinya ya tidak punya pengaruh sama sekali terhadap partai Nasdem. Walaupun di Bali ada yang mengatakan tidak akan memilih Anies Baswedan, tapi sedikit banyak akan memilih karena di sana bukan hanya partai partai PDI, partai Golkar, partai dan sebagainya ada, dan juga ada PKS di situ. Mungkin kita kalau berkolusi masih banyak yang memilih Pak Anies Baswedan begitu. Dan bahkan dalam berita lain, Niluh Jelantik beber alasan hengkang dari Nasdem teringat Ahok. Ini kan sakit hati kepada Ahok sebenarnya. Jadi kalau sakit hati jangan dibawa ke politik hari ini ya. Mending kalau ingin menang terus ya milih sendiri, calon sendiri, tentukan sendiri, kira-kira seperti itu. Niluh Jelantik akhirnya mengungkapkan alasan keluar dari Partai Nasdem begitu Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden. Pengalamannya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu menjadi salah satu pertimbangannya. Dan bahkan Niluh Jelantik mengaku saat mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak sedikit intimidasi yang dihadapinya. Di saat sisi lain dia memandang Jakarta sebagai miniatur Indonesia. Dan bahkan meski demikian, ia mengaku saat Rakernas tersebut masih berpikir positif terhadap masing-masing calon yang hendak deklarasikan. Menurutnya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Namun secara pribadi, ia memiliki prinsip terlebih ia telah menyatakan akan keluar dari Partai Nasdem bila Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres. Pernyataan itu keluarkan beberapa tahun lalu, dan bahkan terhadap keputusan itu ia mengaku menghormatinya sebagai sebuah ketepatan partai. Namun ia memutuskan untuk keluar karena prinsip sendiri. Kalau yang dikedepankan adalah pragmatis, lah kemudian yang menjadi acuan ini adalah politik, ini adalah demokrasi. Surya Paloh mengusung siapapun ya bebas-bebas aja begitu karena partai dia gitu. Jadi tidak mungkin seorang kader lalu kemudian ingin menyetir ketua umum. Tidak seperti itu dalam politik. Jadi semuanya tergantung ke ketua umum begitu. Dan bahkan cerdasnya Surya Paloh luar biasa dan saya mengapresiasi sekali kepada beliau begitu. Dan bahkan di sini diceritakan mungkin saja sambungnya bukan salah Anies Baswedan hingga polarisasi terjadi di Pilkada Jakarta. Mungkin bukan dia, tetapi dia terkesan menikmati momen itu. Dia seolah-olah masih sakit hati terhadap Anies Baswedan. Dia masih sakit hati karena apa? Karena selama ini kalau walaupun menang kalah dan sebagainya itu sebenarnya bagian dari demokrasi kita. Jangan sampai demokrasi itu mengarah kepada kebencian. Lantas kalau kadrun misalnya tidak bisa jadi presiden atau tidak mungkin jadi presiden dan sebagainya, begitu pula sebaliknya begitu. Dan bahkan cebong-cebong itu menggoreng habis-habisan berita ini seakan-akan Nasdem begini begitu dan sebagainya, padahal Partai Nasdem tidak ada sama sekali. Dan bahkan kalau saya lihat datanya banyak ribuan bahkan 3.000 orang yang mendaftar sebagai anggota baru di Partai Nasdem. Walaupun hanya beberapa orang yang keluar dari Partai Nasdem, tapi ribuan yang banyak. Dan bahkan seperti ini Nasdem santai, Niluh Jelantik mundur karena Anies mati 1 tumbuh 1000. Ini kan sudah menggambarkan siapa ini Abu Janda dengan Niluh. Ini kan sudah memperlihatkan dan publik bisa menilai siapa sebenarnya. Dan dikutip dari golara.co.id, pengusaha sukses Ketua Departemen Bidang UMKM Partai Nasdem asal Bali, Niluh Jelantik menyatakan mundur dari Partai Nasdem. Keputusan Niluh diambil setelah partai pimpinannya Surya Paloh itu mendeklarasikan dukungan pada Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Bahkan menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Nasdem, Hermawi Taslim angkat bicara. Keputusan Niluh respon dingin oleh Hermawi. Dan bahkan Hermawi mengungkapkan meski sudah hampir 3 tahun menjabat sebagai salah satu ketua Departemen Bidang UMKM DPP Partai Nasdem, Niluh belum menunjukkan kinerja sampai saat ini. Menurutnya bidang UMKM Nasdem masih kosong, belum terbentuk dan belum ada personel sama sekali. Ini artinya apa? Artinya tidak ada perkembangan di Partai Nasdem begitu, dan bahkan tidak menjadi tidak berpotensi untuk mempengaruhi Partai Nasdem atau siapa di Bali begitu. Walaupun dia mundur, tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada Partai Nasdem begitu.
Dan bahkan Hermawi bahkan mengatakan telah berkali-kali mengeluh kepada DPP Nasdem akibat perbincangan gerakan DPP karena kekosongan Departemen UMKM. Keluhan ini sudah diungkapkan Taslim jauh sebelum deklarasi Anies sebagai bakal calon 2024. Hermawi memastikan mundurnya Niluh tidak akan berdampak apapun bagi Nasdem. Ia berpendapat justru sikap Partai Nasdem memberikan dukungan kepada Anies yang memberikan dampak positif bagi partai. Dan bahkan saya yakin jumlah masyarakat yang akan menjadi kader Nasdem akan semakin bertambah. Seperti istilah atau pepatah mati satu tumbuh seribu dan esa hilang 1000 terbilang. Sangat luar biasa, bikin sakit hati mereka begitu. Dan bahkan cebong-cebong hari ini di luar sana menggoreng habis-habisan beritanya akan keluar begitu begini dan sebagainya ke partai-partai Nasdem. Dan bahkan hari ini Partai Nasdem Ketua Umum Surya Paloh diedit menjadi kadrun begitu. Inilah kemunafikan para buzzer-buzzer di luar sana yang kemudian ketika partai tidak mendukung pemerintah maka dianggap sebuah kadrun begitu. Begitu sebaliknya nanti. Ini adalah masih tahap awal di mendeklarasi di Anies Baswedan di tahap awal untuk partai partai Nasdem. Tetapi pada hakikatnya adalah siapapun anak bangsa, mari kita bersama-sama dukung. Karena ini adalah anak bangsa, punya segudang prestasi begitu. Karena kalau buzzer ya hanya keuntungan dan finansial yang diharapkan mereka begitu. Inilah yang kemudian yang memecah belah bangsa, yang memecah belah demokrasi kita. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.